Salam, selamat malam sahabat terkasih. Malam ini sebelum kita menutup hari, mari kita berhenti sejenak dari semua kesibukan. Hari ini mungkin tidak berjalan persis seperti yang kita harapkan. Ada rencana yang berhasil, tetapi mungkin ada juga yang belum selesai. Ada hal yang membuat kita tersenyum, tetapi mungkin ada pula sesuatu yang membuat hati kita lelah. Namun, malam ini, mari kita belajar melihat satu hal yang sering kita lupakan. Tuhan tetap memberikan berkat-Nya kepada kita. Kita masih diberi kesempatan untuk menjalani hari ini. Kita masih memiliki keluarga yang bisa kita kasihi. Kita masih memiliki pekerjaan yang bisa kita kerjakan. Mungkin penghasilan kita belum sebesar yang kita inginkan. Tetapi Tuhan tetap mencukupkan kebutuhan kita sampai hari ini. Mungkin usaha kita belum berkembang seperti yang kita harapkan. Tetapi Tuhan masih memberi kita kekuatan untuk terus berusaha. Dan mungkin hidup kita belum sempurna. Tetapi selalu ada alasan untuk berkata, Tuhan, terima kasih, Engkau tetap baik. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita perhatikan, firman Tuhan tidak berkata, mengucap syukurlah hanya ketika semuanya berjalan baik, tetapi dikatakan dalam segala hal. Bersyukur bukan berarti kita menganggap semua masalah itu baik. Bersyukur berarti kita percaya bahwa di tengah keadaan apapun, Tuhan tetap hadir dan tetap bekerja. Sahabat terkasih, ada seorang ibu yang setiap malam memiliki kebiasaan sederhana. Sebelum tidur, ia mengambil sebuah buku kecil yang disimpannya di samping tempat tidur. Bukan buku catatan keuangan. Bukan juga buku berisi daftar masalah. Setiap malam, ia menulis 3 hal yang bisa ia syukuri hari itu. Suatu malam, keadaan keluarganya sedang tidak mudah. Penghasilan suaminya berkurang. Usaha kecil yang mereka jalankan juga sedang sepi. Ketika membuka dompet, uang yang tersisa tidak banyak. Ia sebenarnya ingin menangis. Tetapi malam itu, ia tetap mengambil buku kecilnya. Ia menulis, hari ini kami masih makan. Lalu ia menulis, hari ini anak-anak masih sehat. Dan yang terakhir, hari ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan. Hanya 3 kalimat. Tidak ada angka besar, tidak ada keberhasilan luar biasa. Tetapi setelah menulisnya, hatinya menjadi lebih tenang. Masalahnya memang belum selesai. Uang yang mereka butuhkan belum tiba. Usahanya belum langsung ramai. Tapi ia menyadari sesuatu. Ternyata di tengah kekurangan pun, masih ada kebaikan Tuhan yang bisa dilihat. Beberapa waktu kemudian, keadaan mereka perlahan membaik. Tetapi kebiasaan itu tidak pernah ia tinggalkan. Bahkan ketika kehidupannya sudah jauh lebih baik, ia tetap menulis hal-hal yang ia syukuri. Karena ia belajar bahwa rasa syukur tidak seharusnya muncul hanya ketika kita mendapatkan sesuatu yang besar. Rasa syukur membuat kita belajar melihat berkat Tuhan yang seringkali sudah ada di depan mata. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Sahabat terkasih, kadang kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita miliki, sampai lupa menghargai apa yang sudah Tuhan berikan. Kita memikirkan rumah yang belum dimiliki, pekerjaan yang belum didapatkan, usaha yang belum berkembang, uang yang belum cukup, rencana yang belum tercapai. Semua itu memang boleh kita doakan. Tetapi jangan sampai karena melihat apa yang belum ada, kita gagal melihat apa yang sudah ada.
Mazmur 103 ayat 2 berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Hari ini mungkin Tuhan tidak memberikan semua yang kita minta, tetapi Tuhan tetap memberikan kehidupan. Dia memberikan kesempatan. Dia memberikan kekuatan. Dia memberikan orang-orang yang mengasihi kita. Dia memberikan pertolongan yang mungkin tidak selalu kita sadari. Bahkan kemampuan kita untuk bangun pagi dan menjalani hari ini pun adalah anugerah. Karena itu, malam ini, mari kita berhenti menghitung kekurangan dan mulai menghitung berkat. Bukan berarti kita berhenti memiliki cita-cita. Bukan berarti kita tidak boleh ingin hidup lebih baik. Kita tetap boleh bekerja keras. Kita tetap boleh memiliki target. Kita tetap boleh berdoa agar usaha berkembang dan kebutuhan dicukupkan. Tetapi di tengah semua itu, jangan kehilangan hati yang bersyukur. Sebab orang yang bersyukur bukan berarti orang yang memiliki segalanya. Orang yang bersyukur adalah orang yang menyadari bahwa apa yang dimilikinya berasal dari Tuhan. Sahabat terkasih, malam ini mungkin berkat Tuhan itu sederhana. Sepiring makanan, tempat untuk beristirahat, keluarga yang masih bersama, pekerjaan yang masih bisa dilakukan, tubuh yang masih diberi kekuatan, atau mungkin hanya sebuah pertolongan kecil yang terjadi hari ini. Jangan anggap remeh. Bisa jadi sesuatu yang kita anggap biasa adalah jawaban dari doa yang pernah kita panjatkan. Karena itu, sebelum tidur, mari kita berkata, "Tuhan, terima kasih untuk hari ini." Bukan karena hari ini sempurna, tetapi karena Tuhan tetap menyertai kita sampai hari ini. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, malam ini kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk hari yang telah kami lalui. Terima kasih untuk setiap berkat yang kami terima, baik yang besar maupun yang sederhana. Bapa, ampuni kami jika selama ini kami terlalu sibuk melihat apa yang belum kami miliki, sehingga lupa menghargai apa yang sudah Engkau berikan. Ajarlah kami memiliki hati yang bersyukur. Ketika keadaan kami belum sesuai harapan, ajar kami tetap percaya. Ketika kebutuhan kami masih banyak, ajar kami tetap melihat pemeliharaan-Mu. Ketika usaha kami belum berkembang, berikan kami kesabaran dan hikmat. Dan ketika Engkau memberikan keberhasilan, jangan biarkan kami melupakan bahwa semua itu berasal dari-Mu. Terima kasih untuk keluarga kami, terima kasih untuk pekerjaan kami, terima kasih untuk usaha kami. Terima kasih untuk setiap orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Malam ini kami menyerahkan semua yang belum selesai kepadamu. Kami tidak mau membawa semua beban hari ini ke dalam tidur kami. Kami percaya Engkau tetap bekerja, bahkan ketika kami beristirahat. Berikan kami tidur yang tenang, pulihkan tubuh dan pikiran kami, dan bangunkan kami esok pagi dengan kekuatan yang baru untuk kembali menjalani kehidupan bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, malam ini mari kita menutup hari bukan dengan menghitung apa yang kurang, tetapi dengan mengingat kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap setia, dan selalu ada alasan untuk bersyukur. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.